Di video pertama ini, kita akan melakukan konfigurasi awal database yang akan kita gunakan untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Ketika kita pertama kali membuka Odoo setelah instalasi, kita akan diarahkan ke halaman Create Database. Di sini kita akan fokus ke 3 hal, yaitu nama database, email, dan password. Email dan password ini akan digunakan untuk login ke akun admin dari database ini. Di sini kita akan menggunakan nama database yaitu praktikum, kemudian mengisikan email dan password, lalu kita klik continue untuk melanjutkan. Selagi kita menunggu, kita akan memahami studi kasus dari praktikum kali ini. Pada studi kasus ini, kita akan berperan sebagai usaha yang bergerak di bidang rakit komputer. Kita akan melakukan proses mulai dari penerimaan order, perakitan komputer, sampai ke pengiriman order. Setelah itu kita akan masuk ke halaman apps. Di sini kita akan menginstal modul-modul yang akan digunakan untuk praktikum mendatang. Kita akan menginstal 7 modul. Yang pertama adalah Context Directory, lalu Accounting dan Finance, lalu Invoicing, lalu Point of Sales, Inventory, Purchase Management, dan yang terakhir adalah Manufacturing. Cara untuk menginstal cukup mudah. Kita tinggal mengklik modul mana yang kita ingin install. Setelah kita menginstal ketujuh modul di atas, sekarang kita melakukan konfigurasi awal. Modul pertama yang akan kita konfigurasi adalah modul Accounting dan Finance, sehingga kita klik modul Accounting di bagian atas tampilan Odoo. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengkonfigurasi mata uang menjadi IDR atau Indonesian Rupiah. Caranya dengan masuk ke modul Accounting, lalu klik submenu Settings, kemudian pada bagian Multi Currencies, centang opsi Allow Multi Currencies. Setelah itu, klik Apply yang ada di bagian paling atas. Setelah itu, kita masuk ke submenu Multi Currencies. Yang terdapat pada bagian kiri bawah tampilan Odoo. Lalu kemudian klik Currencies. Setelah itu, cari IDR dari list mata uang yang ada, dan klik pada IDR. Klik pada tombol inaktif untuk merubahnya menjadi aktif. Kemudian, kembali ke submenu Settings. Pada bagian Accounting dan Finance, ubah default company currency menjadi IDR. Klik Apply untuk menyimpan perubahan. Sekarang kita akan membuat pajak yang akan digunakan ketika melakukan transaksi. Caranya, kita masuk ke menu Sub Account Accounting, kemudian klik Taxes, lalu setelah itu klik Create. Terdapat dua jenis pajak yang akan kita buat, yaitu PPN dan PPH. PPN memiliki dua jenis, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pertama, kita membuat pajak keluaran.
ketik di text name ini, pajak keluaran, lalu pilih text scope yaitu sales, dan isikan amount yaitu jumlah pajak. Setelah itu klik save untuk menyimpan pajak. Selanjutnya buat pajak masukan dengan cara yang sama. Klik submenu text, kemudian kita klik create, lalu kita ketikkan pajak masukan, lalu pilih text scope yaitu purchase, dan isikan amount sebesar 10%, lalu klik save. Terakhir, kita akan membuat pajak penghasilan dengan text scope yaitu sales, lalu amount sebesar 1%. Selanjutnya kita akan membuat jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang disusun secara kronologis. Cara membuat jurnal, yakni masuk ke submenu accounting, lalu klik journals. Klik create untuk membuat jurnal baru. Dan pertama kita akan membuat jurnal penjualan. Kita ketik jurnal name yaitu jurnal penjualan, lalu pilih type sale, dan isikan shortcode dengan JP01. Setelah itu, klik save untuk menyimpan. Kedua, kita akan membuat jurnal pembelian. Tab yang dipilih adalah Purchase, lalu isikan shortcode dengan JP02. Lalu klik Save untuk menyimpan. Setelah itu, kita akan membuat account. Account berfungsi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan berdasarkan tipenya. Untuk membuat akun, kita masuk ke submenu Chart of Account dan klik Create. Pertama, kita akan membuat akun hutang atau account payable. Kita akan buat dengan kode AP. Lalu isikan namanya. Lalu atur type menjadi payable. Dan pilih default taxes dengan pajak masukan. Setelah itu, klik save. Kemudian kita kembali lagi ke submenu Chart of Account, dan kali ini kita akan membuat akun piutang atau account receivable. Jadi kita isikan kode AR, lalu isikan namanya, akun piutang atau account receivable, lalu atur type-nya menjadi receivable. Dan pilih default taxes-nya dengan pajak keluaran. Setelah itu, kita klik save. Terakhir, kita akan membuat akun penghasilan atau income account.
Untuk kodenya, kita singkat menjadi IA dengan nama akun penghasilan atau income account. Lalu atur tabnya menjadi income. Dan pilih default taxes dengan pajak penghasilan. Setelah itu, klik save. Kemudian kita kembali ke submenu chart of account dan pastikan kolom account currency pada ketiga jurnal tersebut kosong. Selanjutnya kita akan membuat konteks. Masuk ke modul konteks di bagian atas tampilan UDU, lalu klik create. Kita akan membuat dua kontak, yaitu vendor dan customer. Pertama, kita akan membuat customer. Isikan nama, address, website, phone, dan email. Kemudian, pada tab Contacts and Addresses, klik Create. Kita akan membuat kontak yang berkaitan dengan customer di atas. Pada kasus kali ini, kita akan menggunakan customer cahaya elektronik. Isikan datanya lalu klik Save. Setelah itu, klik tab Sales dan Purchases. Pastikan kotak is a customer telah tercentang. Selanjutnya, kita pindah ke tab Accounting. Lalu pada kolom Account Receivable, pilih opsi akun piutang. Dan pada akun Payable, pilih opsi akun hutang yang telah kita pilih sebelumnya. Setelah itu, klik tombol Save di atas kiri pada tampilan UDU. Selanjutnya, kita akan membuat kontak untuk vendor. Yaitu kita kembali ke modul konteks. Lalu kita klik Create. Dan caranya sama seperti bagaimana kita membuat untuk customer. Buat juga konteks dan address untuk vendor. Isikan title, job position, email, dan phone. Setelah itu, klik Save dan Close untuk menyimpan. Pada tab Sales dan Purchases, pastikan kita mencentang checkbox is a vendor. Lalu kita hilangkan centang pada is a customer. Setelah itu, pada tab Accounting, kita pilih Account Receivable, yaitu akun piutang, dan Account Payable, yaitu akun piutang. Setelah itu, klik Save untuk menyimpan. Kemudian, kita akan melakukan konfigurasi untuk unit of measure. Caranya,
kita akan masuk ke modul inventory, lalu masuk ke submenu settings, dan pada bagian products, pilih opsi some products may be sold or purchased in different units of measure. Setelah itu, klik apply. Kemudian masuk ke menu inventory, kemudian kita pilih submenu unit of measure. Untuk membuat unit of measure baru, kita klik create. Kita akan membuat satuan kodi, sehingga isikan kodi pada kolom unit of measure. Pada kolom kategori, pilih unit, dan pada kolom type, pilih bigger than the reference unit of measure. Kemudian, karena satu kode sama dengan 20 unit, untuk rasio kita ubah jadi 20, dan untuk rounding precision kita ubah menjadi 1. Lalu klik save. Selanjutnya, kita akan membuat produk untuk digunakan pada modul-modul selanjutnya. Caranya, masih pada modul inventory, klik submenu products, dan klik create. Dalam praktikum ini, kita akan membuat paket CPU untuk dijual ke customer, di mana paket CPU tersebut terdiri dari komponen-komponen, yakni motherboard, prosesor, power supply, RAM, storage, GPU, dan casing. Pertama, kita akan membuat produk paket CPU, sehingga isikan paket CPU pada product name, kemudian kita hanya akan melakukan centang pada can be sold, karena kita hanya bisa menjual produk ini. Isikan sale price, yaitu harga jual yang kita berikan kepada customer. Kemudian kita masuk ke tab inventory. Dan pada bagian routes, hanya centang checkbox manufacturer. Setelah itu, masuk ke tab Sales, dan atur Customer Lead Time dan Manufacturing Lead Time. Pastikan checkbox Available in a point of sale telah dicentang, sehingga produk ini kita bisa jual di modul point of sale. Setelah itu, kita masuk ke tab Invoicing, atur Income Account, yaitu akun penghasilan, dan isikan Customer Taxes dengan pajak keluaran. Setelah itu, kita klik Save. Kemudian, klik Update Quantity on Hand untuk merubah jumlah stok yang kita miliki. Kemudian, klik Apply untuk menyimpan. Kemudian, kita akan membuat produk lain
yang merupakan komponen-komponen dari paket CPU. Berikut ada list komponen-komponen dari CPU. Pertama, kita akan membuat GPU, yaitu Graphic Processing Unit atau graphic card. Kita klik Create. Lalu, isikan nama produk sesuai dengan yang ada di contoh. Kemudian, hanya centang can be purchased karena kita tidak akan menjual produk ini, melainkan akan menggunakannya sebagai raw material pada tahap manufacture. Kemudian, kita akan pindah ke tab Inventory. Dan pada bagian Vendors, kita klik Add an Item. Lalu kita pilih NVIDIA Corporation sebagai vendor. Kemudian atur delivery lead time, yaitu lamanya pengiriman barang dari vendor sampai ke perusahaan. Kemudian isikan minimal quantity. Kemudian isikan price juga sebagai harga beli kepada vendor. Lalu atur mata uang untuk membeli barang dari vendor ini, yaitu IDR. Setelah itu, kita klik Save dan Close. Lalu kita klik Save. Lalu kita klik Update Quantity on Hand sebanyak jumlah yang kita inginkan. Lakukan kembali pembuatan produk untuk motherboard, prosesor, power supply, RAM, storage, dan casing. Sama seperti pembuatan produk GPU. Kita telah menyelesaikan konfigurasi awal database Odoo. Di video berikutnya, kita akan melakukan praktik terkait dengan penjualan di modul sales.